berdoa. Bapa, kami ada di hadapan-Mu, rindu untuk Engkau berbicara kepada kami. Kiranya hal-hal yang menyumbat hidup kami, segala dosa dan pelanggaran itu, Tuhan, Engkaulah yang memberikan pengampunan. Dan biarlah ya Tuhan, saat ini, sungguh-sungguh Roh-Mu yang kudus akan berbicara dan bekerja kepada hati kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh melihat Engkau. Tuhan, kalau Engkau tidak berkenan menyatakan diri, tidak ada seorang pun bisa mengenal Engkau. Kalau Engkau tidak membukakan pengertian kami akan firman-Mu, tidak ada seorang pun bisa memahami. Tuhan, kami sangat memohon belas kasihan-Mu, supaya Tuhan berkenan membukakan rahasia kerajaan surga itu kepada kami Tuhan, yang hina, yang terbatas, yang tidak layak ini. Kami sangat memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan atas kami semuanya. Begitu juga saudara-saudari kami yang di rumah pun, supaya Tuhan juga akan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Keluaran. Keluaran 17. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Joshua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak tergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Joshua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Joshua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Iya. Mungkin kita sudah pernah dengar ya, Geo Fraser yang pergi ke daerah Burma, dalam pelayanannya negara secara keseluruhan, mereka adalah menyembah berhala. Pada masa itu belum ada kekristenan. Jadi Geo Fraser yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah tamat dengan hasil cum laude, tetapi Tuhan memanggil dia untuk meninggalkan kenyamanan, pergi ke Burma untuk menceritakan kasih Tuhan bagi orang-orang Burma. Iya, awal-awal pelayanan sangat berat. Ada yang akhirnya bertobat satu keluarga, tetapi kemudian keluarga yang mengaku bertobat ini akhirnya berbalik lagi kepada penyembahan berhala. Jadi orang tua Geo Fraser ini, mamanya ya, kemungkinan waktu itu bapaknya sudah tidak ada lagi, ada arisan mereka sesama orang percaya.
terdiri dari oma-oma, ya, nenek-nenek gitu ya. Ada sekitar 7 atau sampai 10 orang. Akhirnya sering sekali G.O. Fraser ini mengabarkan pelayanannya di Birma supaya orang tuanya bersama dengan arisannya ini untuk berdoa bagi dia dan juga bagi orang-orang Birma. Nah, mereka berdoa, tetapi di lapangan G.O. Fraser ini karena ada keluarga tadi yang sudah bertobat, lalu yang mengaku bertobat, lalu akhirnya berbalik dalam penyembahan berhala, dia sudah sangat stres. Bahkan dia sampai mengalami depresi. Bahkan sudah ada keinginannya untuk keluar dari pelayanan itu. Karena tekanan yang begitu berat yang dia alami. Tetapi dalam depresi yang begitu berat, akhirnya dia mengirimkan surat lagi kepada orang tuanya. Dia bilang, taruhkanlah beban Birma ini kepada pundakmu. Ini bukan bebanku sendiri, tetapi ini beban mama juga. Ini beban orang-orang percaya yang ada di kota kita juga. Ya waktu itu secara khusus arisan mamanya ini. Dengan kabar yang didengar oleh mamanya ini, mereka memang semakin sungguh-sungguh. Tadi sambil arisan ya, ngopi-ngopi, ya udah sambil ngopi-ngopi, sambil pembicaraan-pembicaraan, di akhir memang mereka berdoa. Itu seperti ya sekedar begitu ya. Tapi begitu kabar yang dia dengar, bagaimana G.O. Fraser ini juga dengan gamblang membukakan, aku di sini depresi, aku di sini pun udah mau mundur. Jadi bukan juga sesuatu yang aneh kalau hamba Tuhan pun bisa kadang-kadang hati ada mau mundur ya. Gitu ya. Dan bukan juga hamba Tuhan itu Wonder Woman dan Superman yang tidak pernah akan mengalami yang namanya tekanan dan gak pernah yang namanya bisa ada seperti ini tadi. Udahlah, tinggalkan saja ini semua. Seperti itu ya, karena beratnya tekanan. G.O. Fraser terbuka, membukakan dirinya kepada orang tuanya. Ini keadaanku hari ini di sini, tolong aku. Dan inilah keadaan pelayanan. Doakan, taruhkanlah beban itu di pundakmu. Yang berdoa itu semakin bersungguh-sungguh. Dan memang akhirnya G.O. Fraser sendiri Tuhan bangkitkan. Dia pun akhirnya Tuhan bangkit, persekutuannya dengan Tuhan. Akhirnya mulai dia sendiri dengan Tuhan ini semakin ada kekuatan, lalu Tuhan menolong pelayanan itu sehingga Birma banyak yang menjadi orang-orang percaya. Bahkan semakin luas orang-orang yang boleh mengenal Tuhan. Ya, kalau kita lihat tadi di sini ya, dikatakan ini orang Israel perjalanan di padang gurun untuk menuju ke tanah Kanaan. Iya. Ini kehendak Tuhan. Ini rencana Tuhan, ini pekerjaan Tuhan, ini maunya Tuhan. Membawa orang Israel dari Mesir untuk ke tanah Kanaan. Tetapi rencana Tuhan ini tadi ada yang lawan. Iya. Siapa? Amalek. Orang Moab, orang Amon juga tidak mengizinkan orang Israel untuk singgah di kota mereka. Walaupun waktu itu Musa berkata, kami akan beli. Apapun yang kami dapat di kotamu kami beli. Kami tidak gratis. Entah pun air, entah pun makanan kami akan beli. Kami cuma lewat. Tapi Moab dan Amon tidak mengizinkan. Mereka nggak lewat dari situ. Mungkin mengapa harus lewat dari situ ya, mungkin banyak hal. Entahkah jalannya lebih, memang itulah yang Tuhan mau, tetapi mereka nggak izinkan. Tapi mereka tidak memerangi. Tetapi kalau Amalek ini adalah anak Esau. Salah satu anak Esau. Esau ini saudaranya Yakub. Satu keturunan Esau dan yang lewat ini keturunan Yakub. Nah, jadi mereka perangi. Berarti apa? Ada perlawanan terhadap apa yang Tuhan mau. Ada perlawanan terhadap apa yang Tuhan inginkan. Jadi waktu itu Musa bilang, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluar berperang. Yang kalau melawan kamu, lawan. Jadi kalau hari ini siapa lawan kita gitu ya.
Istri kita lawan lagi dia. Suami kita lawan lagi dia. Ini yang melawan rencana Tuhan. Ini kan yang melawan rencana Tuhan apa? Ya sini tadi Amalek ya. Yang melawan apa yang akan jadi dalam kehendak Tuhan bagi kita, bagi orang-orang percaya itu apa? Ya kedagingan. Dunia ini jangan yang di samping ya. Itu bukan itu lawan kita. Tetapi yang melawan kehendak Tuhan itu akan jadi dalam hidup kita kedagingan, dunia ini yang dipakai bermacam-macam oleh kegelapan. Nah di sini tadi mereka melawan. Lalu apa yang dilakukan tadi oleh Joshua? Seperti perintah Musa, dia mempersiapkan. Ini tentu dia akan pilih ya. Kan gak mungkin dilibatkan udah tua seperti Pak Bangun untuk membawa senjata kan gitu ya. Ini persiapan Joshua untuk pilih siapa yang akan ikut dalam medan perang. Nah tadi kalau di awal juga sudah diberitahu ya. Ya persiapan bagaimana dalam memberitakan firman. Kan itu tadi diingatkan ya. Ini disiapkan. Dari pihak Joshua sudah siapkan, udah dia pilih siapa yang cocok dalam peperangan ini. Lalu Musa katakan, aku akan naik ke bukit. Dia bersama Hur dan juga Harun naik ke puncak bukit. Musa katakan, aku akan bawa tongkat Tuhan itu di tanganku. Musa tahu yang akan menjadi kekuatan mereka dalam perang ini bukan semata-mata yang sudah dipilih ini. Tetapi Tuhan dilibatkan, itu menjadi kunci yang terbesar di dalam peperangan ini. Musa sudah lihat dari pengalamannya pribadi. Waktu dia dipanggil, dia sendiri merasa tidak layak. Dia sendiri merasa tidak mungkin. Dia sendiri, bagaimana aku? Seperti aku akan berjumpa dengan Firaun. Siapa aku? Aku tidak bisa berbicara. Tapi Tuhan berkata, siapa yang menciptakan lidah? Bukankah aku Tuhan? Jadi kalau aku yang ciptakan lidahmu dan aku berkata, pergi, aku menyertaimu. Dan Musa melihat bagaimana juga ketika Tuhan berfirman, Musa katakan, perbuatan Tuhan demi perbuatan Tuhan, Musa lihat. Kemustahilan demi kemustahilan Tuhan kerjakan. Pergumulan demi pergumulan yang berat Tuhan buat. Mereka melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan membawa sampai di sini. Jadi Musa menyadari bahwa apa? Kemenangan Joshua nantinya di medan perang itu menjadi kunci yang utama adalah bagaimana ketika Tuhan disertakan. Bagaimana ketika kepada Tuhan yang benar-benar berseru. Maka di sini tadi kita melihat ya, dikatakan ayat 11, sama-sama kita membaca dua-dua ya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ketika Musa mengangkat tangannya, terjadi kemenangan, terjadi lebih kuat di Joshua. Tapi begitu turun tangan Musa, yang menang Amalek. Yang kuat Amalek. Nah, jadi waktu itu bagaimana? Hur dan Harun melihat situasi ini. Karena tangan Musa penat untuk dia angkat terus menerus, akhirnya diambil batu, lalu Musa didudukkan. Dan kemudian satu tangan dipegang oleh Harun, tangan yang lain dipegang oleh Hur, dan ini terus terangkat ke atas sehingga apa? Dan tidak turun-turun lagi. Ini yang membuat kemenangan terjadi kepada orang Joshua. Iya. Apa yang bisa kita lihat dari hal ini? Jelas tadi kita lihat ya, dan terjadilah apabila tadi Musa mengangkat tangannya kepada Tuhan, apabila ketika Musa benar-benar datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dikatakan tadi apa?
Tuhan turun tangan, Tuhan bekerja sehingga pihak Joshua yang kuat. Ini adalah hal yang Tuhan nyatakan. Maka bagi kita pun hari ini bagaimana? Kitab Yakobus berkata apa? Kamu boleh merancang. Aku akan pergi ke kota ini, aku akan pergi ke kota itu untuk berusaha. Tetapi apa dalam kitab Yakobus katakan? Tetapi kalau kamu tidak sertakan Tuhan, hari esok itu kau tidak punya. Maka sertakanlah Tuhan dalam seluruh perencanaanmu. Salahkah kita berencana? Tidak. Maka memang juga kita harus berencana. Karena Tuhan juga memberikan kita akal. Beda dengan hewan. Hewan gak tahu perencanaan, strategi gak tahu. Tuhan memberi kita akal. Maka ini memang perlu perencanaan di dalam keluarga, perencanaan di dalam gereja, perencanaan secara pribadi, baik dalam keuangan, baik untuk hal-hal yang lain. Perlu perencanaan, tetapi tanpa Tuhan yang dilibatkan, perencanaan hanya sekedar rencana. Tapi apa yang hasilnya? Maka di sini tadi kita melihat ya, ketika tadi Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Amalek tadi adalah yang menentang apa yang Tuhan mau itu jadi. Menentang rencana Tuhan. Maka di dalam hidup kita apa yang menjadi Amalek? Hal-hal yang membuat apa yang Tuhan mau jadi dalam kita itu terhambat. Dilawan. Apakah itu kedagingan kita? Apakah itu kaitannya keinginan? Apakah itu juga kaitannya dengan dunia ini? Tetapi ini bukankah Amalek-Amalek yang mau menghambat gak jadi apa yang Tuhan mau? Tetapi kalau Amalek menang, berarti apa yang ini masalah? Kalau di sini tadi karena tangan Musa yang tidak teracung ke atas. Maka hari ini juga gimana? Kalau Amalek dalam diri kita yang menang, ataupun karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan ini yang menang, ini menjadi koreksi yang mana ini? Kepada Tuhan ini yang masalah. Kebergantungan kepada Tuhan ini, melibatkan Tuhan ini. Hubungan kita dengan Tuhan ini yang masalah. Ketika ini masalah, Amalek itu akan kuat. Tetapi ketika hubungan dengan Tuhan tadi yang dilibatkan, kepada Tuhan sungguh-sungguh bersandar, Amalek tadi yang kalah. Ya, dalam hal keuangan, dalam hal apa? Kalau nggak digunakan tangan yang dua ini, kalau nggak diputar otak yang ini, kalau bukan kerja keras ini, ya kerja kerasnya banyak orang ya. Tetapi bagaimana? Berlubang. Pundi-pundinya kosong juga. Terus kalau kita ini gak cocok untuk pemalas. Kalau pemalas memang cocoknya yang gak usah makan gitu ya. Tapi kalau untuk yang pekerja-pekerja keras ini, kalau dilihat kerja keras kita layaknya udah gimana? Gimana? Kalau dilihat dari segi kerja keras kita berapa jam gitu ya. Mungkin ada di antara kita, kalau kerja di kantor 8 jam, dia 12 jam kerjanya. Kan udah 4 hari itu lembur kan hitungannya ya. Jadi kalau udah 4 hari itu lembur kan harusnya lebih kan. Tapi gimana? Pas-pasan juga, ya cukup-cukup makan aja. Enggak pala juga ada lebihnya. Iya. Maka di sini tadi kita melihat apa masalah kalau di dalam peperangan melawan orang Amalek ini tadi, menjadi kunci di situ adalah apa? Bagaimana benar-benar melibatkan Tuhan. Bagaimana benar-benar hubungan dengan Tuhan ini. Bagaimana benar-benar ini yang terus menerus menjadi utama. Iya. Bagaimana dengan kita gitu ya. Jadi kalau udah nanti
Amalek itu yang bangkit, artinya kita kalah. Apa di situ? Berarti masalahnya bukan apa? Bukan lagi pekerjaan ini yang kurang mantap. Bukan lagi strategi yang kurang paten. Tetapi apa di situ? Hubungan dengan Tuhan ini. Jadi kalau ini yang gak menjadi utama, kalau bukan ini yang sungguh-sungguh dilakukan, bagaimana tadi? Kalah terus. Iya, kalah berperang. Iya. Orang-orang percaya Tuhan katakan di dalam kitab Efesus itu ya, Efesus 6 itu, bahwa apa? Hidup ini udah berperang. Ya dulu kan iblis itu teman, dunia pun sahabat kan gitu ya. Iblis teman, ya gimana gak teman, minta tolong juga sama dia kok. Kan gitu. Minta perlindungan juga sama iblis. Kan supaya nanti kerjaan lancar, orang-orang takut kan minta jimat. Supaya sehat-sehat dan dilindungi sama setan kan minta obat. Kan ininya dulu, jadi iblis ini dulu teman. Ya dunia sahabat. Tetapi apa? Ketika sudah datang kepada Tuhan, iblis bukan lagi teman tapi musuh. Dunia bukan lagi sahabat, tetapi sudah ini bertentangan. Iya. Tapi apa yang bisa menjadi kekuatan kita untuk mengalahkan ini semua? Doa kepada Tuhan tadi. Doa ini bukan kaitannya hanya sekedar doa seperti itu ya. Hati yang bergantung penuh. Hati yang benar-benar mengandalkan Tuhan penuh. Untuk peperangan itu. Ya, seringan kita yang kita doakan dalam hal apa ya? Rezeki, kesehatan, salah tidak. Tetapi pernah enggak kita berdoa sungguh-sungguh untuk amalek dalam hidup kita yang membuat rencana Tuhan itu enggak akan sampai sama kita. Tiap-tiap orang percaya Tuhan katakan apa? Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan masa depan penuh harapan. Tiap orang percaya sudah Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur 139 itu bahwa hari-hari ini pun sudah Tuhan tuliskan. Berarti ada yang Tuhan mau. Tidak ada orang kalau sudah Tuhan selamatkan hanya sekedar apa? Nanti dapat surga, lalu di sini gak ada apa-apa. Gak ada tujuan Tuhan, ini salah. Tuhan menyelamatkan orang percaya, Tuhan menyelamatkan kita, ada tujuannya. Sekalipun itu nenek-nenek, sekalipun itu orang gak sekolah, sekalipun itu mungkin tidak banyak pengalaman, tetapi ada tujuannya. Kita tahu tentang talenta itu ya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tetapi setiap hamba itu diberi talenta. Dan dalam semuanya ini apa yang Tuhan mau? Supaya memang mengerjakan. Iya. Jadi gak ada yang gak ada tujuan Tuhan di dalam hidup manusia. Semua manusia, bahkan orang-orang percaya ini gak ada yang namanya gak ada tujuan Tuhan. Tetapi kita lihat tadi di sini ya, terhambat, ada yang lawan. Siapa? Amalek. Dan Tuhan tadi katakan, ketika tadi setelah mereka menang, apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Tulis, ayat 14. Tulis. Tulis supaya apa? Ingat, kan gitu ya. Tulis. Semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatlah ke telinga Joshua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Iya. Apa yang Tuhan mau? Tulis. Tuhan akan melawan Amalek. Tuhan mau Amalek ini memang benar-benar akan habis dari kolong langit. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Hal-hal yang melawan kita Tuhan bilang tulis. Ini akan apa? Aku melawan ini. Iya. Jadi masing-masing kita apa yang roh Tuhan ingatkan. Yang membuat
hidup kita ini nggak sampai apa yang Tuhan mau. Untuk hari ini. Untuk hari ini dan untuk hari ini. Nggak usah cerita untuk 2 hari lagi. Nggak usah untuk cerita setahun lagi. Nggak usah cerita 10 tahun lagi. Hari ini. Apa hari ini yang Tuhan lihat ini menentang kita. Menentang rencana Tuhan. Tuhan mau apa? Ini perangi. Kalau di pasal 17-nya ayat 1 sampai 7 ini kita lihat ya. Di sini tentang Masa dan Meriba. Bagaimana ketika mereka tiba di tempat ini gak ada air. Lalu orang Israel bersungut-sungut. Mereka berkata di ayat 7 apa yang mereka bilang. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Coba, Tuhan udah sedemikian banyak berbuat dalam hidup mereka. Masih ada tiang awan, masih ada tiang api. Pernyataan mereka apa? Benarnya Tuhan ini ada di sini? Tuhulah kine. Kalau Tuhan ada di sini, kenapa kok sulit kayak gini? Kalau Tuhan ada di sini, kenapa nggak dibuatnya ini semua mudah? Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan berkuasa, katanya Tuhan hebat. Ya kemarin juga dia tunjukkan kehebatannya, tapi itu lupa. Jadi katanya Tuhan baik, katanya Tuhan hebat. Mana? Ini orang Israel ya. Betulnya Tuhan ini ada, tiap kali ada kesulitan. Katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan berkuasa. Mananya? Kira-kira seperti itulah ini ya. Sehingga apa? Betulnya Tuhan ini di sini. Jadi salah satu menjadi Amalek tadi, ya ini Amalek secara fisik gitu ya. Amalek yang gak kelihatan di dalam diri orang Israel ini apa? Kurang percaya itu. Ada yang tidak percaya itu. Ini menjadi penghalang yang besar untuk melihat Tuhan. Tidak percaya, kurang percaya. Bahkan kalau kita lihat tadi di pasal 18 nanti Bapak Ibu bisa baca, ini si Jitro. Jitro ini orang Midian. Dia tidak ada dalam perjalanan orang Israel itu. Dia tidak melihat tulah-tulah itu di Mesir. Nggak lihat. Dia tidak melihat Laut Teberau itu terbelah. Dia tidak melihat burung puyuh itu datang. Dia tidak melihat mana itu turun. Tapi dia dengar dari kejauhan. Bagaimana Allah begitu hebatnya bekerja di antara orang Israel ini. Maka apa? Dia rindu datang menjumpai Musa. Dan dia jumpai Musa dan dia katakan apa? Sekarang baru ku tahu bahwa apa? Allah Israel itu Allah. Selama ini apa? Sama saja. Ya Allah Mesir ya itu salah satu Allah. Allah kami orang Midian salah satu Allah. Allah bangsa lain salah satu Allah. Ya sama-samanya ini Allah. Hari ini kan gitu juga ya. Ya sama agama ini sama agama itu sama. Ini semua sama. Mengajarkan kita tentang Allah. Mengajarkan kita tentang kebaikan. Mengajarkan kita tentang saling mengasihi. Ya memang juga mana ada. Agama mengajarkan bertengkar, perkelahian, gak ada. Karena agama itu sendiri artinya adalah damai. Tidak ada perpecahan. Tetapi, apakah memang itu sama? Apakah memang itu sama? Siapa yang bangkit dari antara orang mati? Kalau semua juga mengaku aku pemimpin, sekte ini, aku pemimpin, kepercayaan ini, oke. Tapi siapa yang bangkit dari antara orang mati? Sehebat apapun dia kalau toh mati. Ngikut orang mati kita juga berakhir di kematian. Mau cerita A sampai Z pun kalau toh nggak bangkit dia. Mau cerita mujizat pertolongan kalau toh nggak bangkit. Satu-satunya yang bangkit siapa? Hanya Yesus. Satu-satunya yang memberi kehidupan siapa? Ya hanya Yesus. Maka ini tadi pun Jitro katakan, mungkin dalam kepercayaan di Midian dia juga bisa melihat. Ada kuasa. Ketika dia artinya kan, ya iblis pun punya kuasa kan begitu ya.
Tapi ketika dia melihat bagaimana orang Mesir itu dikalahkan, mujizat-mujizat yang Tuhan buat, dan terlebih lagi membelah Laut Teberau, apa kata Jitro? Sekarang aku tahu bahwa Allah itu hanyalah Allah orang Israel. Loh, kok Jitro yang gak ada di dalam barisan ini bisa beriman? Karena dia dengar. Dalam dia dengar itu dia simpan. Dengar dan dia simpan. Dengar dan benar-benar dia renungkan. Orang Israel lihat, dengar enggak? Lihat enggak dengar, lihat enggak dengar. Ya, maka kalau cerita tentang mujizat lalu dikatakan orang bisa percaya, ada satu dua. Tetapi kalau secara umum enggak pernah ini membawa orang benar-benar kepada sebenarnya gimana? Iman yang sejati. Masih perlu juga dikoreksi. Kalau dia karena mujizat datang kepada Tuhan, ini masih perlu juga kita lihat. Yang benar itu apa? Iman terhadap pendengaran akan firman Tuhan. Ini mereka alami, mereka lihat, tetapi nggak dengar, los begitu saja. Tapi Jitro, maka di sini kita melihat tadi apa? Apa yang ini Amalek yang terlihat, Amalek yang diperangi Joshua. Amalek yang tak terlihat itu apa? Ketidakpercayaan itu. Yang kadang-kadang ini hanya bisa mencuat, ini hanya akan muncul dan terlihat lewat situasi hidup, baru tahu. Ya, saya pun dulu udah datang kepada Tuhan dalam pengakuannya untuk menerima Kristus. Tetapi di dalam perjalanan akhirnya muncullah ketidakpercayaan untuk hal-hal dalam hidup ini. Waktu itu apa? Oh, ini memperalat pakai firman Tuhan lagi nih, ini patennya ya kan. Udah mirip-mirip saya sama setan itu. Karena apa? Kami ini satu dinding berjualan. Dia jual pisang, saya jual pisang. Pisangnya laku habis, pisang saya tak laku-laku. Jeruknya habis, jeruk saya enggak laku. Dia tiap hari satu pickup laku. Saya satu tandan pun susah. Udah pakai rayu segala macam, pembeli pun enggak main. Ini Bu, mau apa Bu? Enggak jalan. Akhirnya waktu itu apa saya bilang? Tuhan, aku ini kan anakmu. Kan aku sudah datang kepadamu. Kenapa aku yang enggak laku barangku, dia kok laku? Udah ngomel-ngomel di hati. Kayak mana ini Tuhan? Makan sih cukup. Tapi dalam pikiranku kan hidup ini gak sekedar makan gitu ya. Kan harus tabung ini, tabung itu, beli ini, beli itu gitu kan. Gak sampai ada makanan dan minuman, ada pakaian, cukup lah, enggak. Ya kan? Jadinya apa? Bersungut-sungut. Terakhirnya, waktu dalam kesepian itu gitu ya, enggak ada pembeli kan, terpaksa saya merenung. Kadang-kadang sampai tukang becak itu juga apa loh, meledek. Ih kakak ini ya, kok sepi aja katanya. Jadi akhirnya apa? Saya menyembunyikan diri di bawah meja itu. Disitulah saya berdoa. Dan Tuhan bilang, di mana percayamu? Ini gak ada padamu. Hidupmu tidak ditentukan dengan lakunya pisangmu. Hidupnya tidak ditentukan dengan seberapa banyak yang kau dapatkan. Tapi hidupmu ditentukan oleh apa yang kukatakan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini Tuhan katakan, disitulah saya bilang, Tuhan, aku ini memang tidak percaya. Kukatakan aku anak, tetapi aku ragu terhadap Bapakku. Kukatakan aku anak, tetapi aku tidak yakin dengan Bapakku. Iya, anak siapa yang satu gantang di dapur tinggal beras dia khawatir? Gak ada kan? Coba tanya anak-anak kita itu. Berapa anak yang coba periksa ke goni di belakang? Tinggal berapa mu? Ya beras mamaku ya. Gak ada yang periksa. Karena dalam pikirannya apa? Dia percaya saja. Ya aku akan makan. Mana tahu-tahu dia dompet bapaknya. Dan gak ada juga niatnya periksa dompet bapaknya. Tapi yang jelas apa? Dia kan aman aja, dia percaya aja. Tuhan bilang ini yang mau kubentuk dalam hidupmu. Hati yang percaya kepadaku itu.
Nah ini hanya akan terlihat lewat situasi hidup. Kau kenal apa amalek-amalek dalam dirimu yang apa? Membuat kau meragukan aku. Yang membuat kau tidak percaya kepada aku. Tuhan bilang ini perangi. Iya. Dan itu kemenangan itu di mana? Ketika memang benar-benar hubungan kita dengan Tuhan ini. Ketika kepada Tuhan ininya kita datang. Ketika kepada Tuhan ininya kita libatkan. Karena kita cuma debu. Kita cuma abu. Tetapi Tuhan itulah Allah yang berkuasa. Yang kita gak ngerti cara-caranya. Ya, bersyukur kalau kemarin dalam retreat itu ya. Di bagian anak-anak mereka nonton gitu. Adalah sesi mereka nonton. Kisah hidup seorang misionaris gitu ya. Jadi ada anak itu bilang gini. Karena memang misionaris ini dia percaya ketika masih remaja, tapi dia mati usia 20 tahun. Dan mengalami banyak kali kesulitan, tapi dia tiap kali kesulitan itu, satu yang dia bilang, aku datang sama bapakku. Pernah mau naik kapal dia gak ada uang, tapi dia pengen pergi ke New York untuk belajar waktu itu ya. Memperlengkapi diri sebagai, dia terpanggil untuk misionaris gitu. Untuk balik ke kampungnya, gak ada uangnya, tapi hatinya itu ada. Aku mau belajar. Jadi waktu itu dia berdoa, Bapak aku butuh uang untuk pergi, intinya aku mau pergi ke New York, dia bukan bilang aku butuh uang, aku mau pergi ke New York, aku gak tahu caranya, dia naik kapal. Jadi kan diminta uangnya gak ada. Iya. Tapi intinya waktu itu kapten itu kasih dia masuk gitu. Intinya banyaklah kesulitan demi kesulitan dia lihat, tapi di situ dia bilang, dalam kesulitan itu dia bilang, nanti bapakku tolong aku. Mana bapakmu? Kadang-kadang orang bilang ya, mana bapakmu? Iya bapakku di surga, ya mana orangnya? Iya bapakku di surga, nanti tolong aku. Jadi dia mati usia 20 tahun. Apa satu anak ini berkata, dia bilang gini, memang kalau datang sama Tuhan ini, banyak juga masalah ya katanya. Tapi rupanya kalau tiap kali ada masalah itu datang sama Tuhan, ada juga jalan keluarnya ya. Ini kan kalau udah tertanam ini dari sejak kecil bahwa ikut Tuhan itu gak mulus-mulus saja. Konsep kita pun datang sama Tuhan masih konsep datang sama berhala. Kalau kita sogok dia kasih kita. Kalau kita kasih sesuatu yang lebih, dia akan berkati kita. Ini kan menyogok-nyogok. Ini kalau dari kecil sudah ada tertanam konsep begini, memang datang pun pada Tuhan banyak masalah. Tapi dalam setiap masalah itu, ketika datang kepada Tuhan berseru, dia berikan jalan keluar. Saya bilang, mantap kali lah itu. Iya, aku harap Tuhan akan mengerjakan itu dalam hidupnya. Iya. Jadi ini tadi ya. Apa yang akan bisa membuat amalek-amalek dalam hidup kita itu kalah? Ketika Tuhan kita libatkan. Apa salah satu amalek tadi? Ketidakpercayaan itu. Meragukan Tuhan. Ini penghalang kita untuk maju apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita melihat lagi di dalam kitab Markus. Markus 14 ayat yang ke-37. Sama saya akan bacakan untuk kita 37 dan 38. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Enggak sanggup kamu berjaga-jaga dan berdoa 1 jam. Roh penurut tapi daging lemah. Kalau Paulus katakan, di dalam batinku aku suka akan hukum Allah itu. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat ada kuasa yang bekerja untuk apa? Melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Aku lihat itu. Tetapi apa? Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus. Di dalam pribadi inilah. Di sini aku perlu kuat.
Di sini kepada dia ini aku perlu datang. Kepada pribadi ini aku perlu bersandar. Kepada pribadi ini aku terus berharap. Supaya apa? Kuasa-kuasa yang ada di dalam anggota tubuhku ini yang melawan kepada apa yang Tuhan mau, ini bisa kalah. Entah itu kemalasan, walaupun orang sudah datang kepada Tuhan. Kalau dia sudah ditempa selama 20 tahun tak bertanggung jawab, malas. Ini tentunya ketika datang pun kepada Tuhan, malas itu ada di sini. Malas ini penghalang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka apa yang perlu? Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus, kita mengalami kemenangan. Jadi kalau inilah yang kita anggap kecil, hubungan dengan Tuhan, Allah sudah memberikan Kristus, Dia memberikan firman, inilah yang kita abaikan, gimana? Siapa yang akan terus menang? Amalek tadi kan? Kalau hubungan dengan Tuhan ini bukan yang menjadi kita lihat utama dan ini yang perlu kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, kayak mana? Ya Amalek tadi yang menang. Bahkan di sini Tuhan Yesus katakan apa? Roh penurut daging ini lemah. Yesus sendiri menyadari daging ini lemah. Daging ini kalau mau bisa, dia mau lari dari rencana Tuhan. Kalau itu apa? Merugikan daging. Ini kan Yesus harus naik ke kayu salib ini kan. Ini kan merugikan dia secara daging ini. Ini kan membuat dia menderita secara daging ini. Bahkan bukan hanya menderita, bahkan apa? Mati di dalam daging ini. Maka Yesus sendiri pun gimana? Supaya rencana Allah itu, supaya daging ini kalah. Kalau ini mau nyaman-nyaman ini. Kalau ini mau enak-enak ini. Ya kan, mau makan pun enak-enak dikasih ya kan. Usia 40 tahun nanti sudah apa? Naik tensi. Tapi udah pun naik tensi, dia mau enak-enak. Nah, kalau kasih daun ubi bergumul dia masuk. Tapi coba nanti kalau kasih daging babi. Enggak perlu pergumulan yang dalam, enggak usah sampai Tuhan beri aku selera, enggak, udah muncul selera itu. Ya. Tapi kalau daun ubi tadi ya, sayur pahit, ini doanya Tuhan berilah aku selera. Karena makanan ini dibutuhkan tubuhku. Kalau ini tadi enggak perlu kan. Kalau ini mau nyaman, Yesus sendiri menyadari itu loh. Yesus sendiri menyadari itu. Daging ini lemah. Walaupun roh ini mau nurut. Paulus sendiri berkata, dalam batinku aku suka hukum Allah. Tapi anggota-anggota tubuhku ini ada hukum lain bertentangan dengan hukum Allah. Celaka ini. Apakah ini kita melihat? Hanya menjadi kita kuat secara rohani ketika hubungan dengan Tuhan ini tiap hari. Bukan hari ini kuat, besok enggak. Lusa nanti oke, hari ketiga enggak waspada. Tiap hari. Iya. Kalau Yesus sendiri pun katakan itu. Dan Yesus sendiri pun untuk menaklukkan dagingnya tadi apa? Dia bergumul. Dia bergumul. Makanya apa? Yang paling seorang penulis buku Hamba Tuhan berkata apa? Yang paling nanti setan paling cegah orang lakukan apa? Berlutut berdoa kepada Tuhan. Walaupun ini sepertinya kapan saja, di mana saja bisa ya. Tapi inilah yang paling bisa, enggak ada. Ya kalau datang pun, makanya ada ya kan 15 menit, lama kali kau mak berdoa. Entah apa aja lah topikmu, topik doamu mak katanya ya kan. Kalau udah nyampe 1 jam, ya ampun, entah apa-apa aja yang kau bilang sama Tuhan itu. Taunya dia mak, enggak pun kau bilang. Udah ngertinya dia itu. Tapi di sini kita melihat apa? Tuhan bilang 1 jam itu mengalahkan kelemahan daging ini. Yang mau nyaman-nyaman ini, yang mau enak-enak ini, yang mau dia ini diladeni ini. Karena seringkali
bukan sering, bahkan selalu, kehendak Tuhan pasti berlawanan dengan kedagingan kita. Pasti. Iya. Di mana itu kita bisa menang? Di mana itu bisa daging ini kalah? Dan kita makin kuat kepada apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang, doa tadi. Kebergantunganmu kepada Tuhan. Mari kita melihat lagi di dalam Markus. Ini kita ulang 2 minggu kemarin dan ini kita baca lagi. Markus 1 ayat 35. Sama-sama kita baca dua-dua ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Ini Yesus. Dalam seluruh pekerjaan yang dia lakukan, tetap menjadi utama bagi dia apa? Persekutuan dengan Bapa. Bahkan kalanya dia meninggalkan semua aktivitas itu. Yang masih apa? Orang itu udah nunggu, mungkin berdiri ya. Kau dicari-cari loh, nunggu berdiri-berdiri orang, dia tinggalkan. Dia tidak mau apapun yang akan menghalangi dia, hubungannya dengan Bapa ini menjadi yang utama. Persekutuannya dengan Bapa ini yang menjadi utama. Maka dia tinggalkan orang banyak itu. Sampai murid-murid datang kan, untuk apa? Mencari Yesus. Orang-orang mencari engkau guru. Tapi dia bilang apa? Kita harus pergi ke tempat lain, ke kota lain untuk memberitakan Injil. Ketika Yesus sendiri pun, dia bergantung penuh kepada Bapa. Ketika dia datang sebagai manusia, dia sendiri pun mengutamakan hubungan dengan Bapa. Dan itu dia akhirnya makin peka, ngerti. Apa yang Bapa mau untuk dilakukan, di sini udah cukup. Pergi lagi ke sana. Maka bukan hanya tadi ketika bergantung kepada Tuhan ini ada, melibatkan Tuhan ini, persekutuan dengan Tuhan ini yang kita utamakan. Amalek tadi bukan hanya saja yang akan makin kalah, tetapi juga apa? Amalek tadi dagingnya, tetapi makin ngerti kita apa yang Tuhan mau untuk dilakukan. Makin ngerti. Oh ini kan lagi mantap-mantapnya ini kan. Orang semua nyari-nyari gitu. Tetapi Bapak bilang cukup, kesana lagi. Iya. Maka Yesus sendiri pun selama dia hidup adalah mengerjakan kehendak Bapa. Kan lebih enak tadi di situ ya, udah diladeni, ada mertuanya si Petrus, udah standby ya, memikirkan makan malam Yesus apa, sarapan pagi apa, makan siangnya apa. Udah ada dia kan, karena dia gitu sembuh kan langsung melayani ya. Tetapi apa? Yesus milih pergi lagi. Iya, mengerti dia apa yang Bapa mau. Karena dia tahu, untuk itulah dia datang, untuk mengerjakan apa yang Bapa mau. Untuk apa Tuhan menyelamatkan kita? Untuk mengerjakan apa yang Bapa mau. Mengapa Kristus mati bagi kita? Mengapa Kristus menebus kita? Supaya kita hidup bagi Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dia. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagiku, dan untuk kemuliaanku. Ini segala sesuatu dari Dia, puji Tuhan. Oleh Dia, haleluya. Untuk kepada aku dan bagi kemuliaanku? Enggak. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan untuk kemuliaannya. Iya. Apa yang Tuhan beri kepada kita, apakah Tuhan makin mulia? Anak Tuhan beri, Tuhan makin mulia. Pekerjaan Tuhan beri, Tuhan mulia di situ. Uang Tuhan beri, usaha makin maju, Tuhan yang makin mulia di situ. Atau amalek-amalek tadi yang makin jadi raksasa. Keakuan tadi, daging tadi, ketidakpercayaan tadi. Itukah yang ada? Ya. Maka kembali kita ke Keluaran tadi.
Keluaran 17 tadi. Dikatakan tadi apa? Tuliskan semuanya ini. Tuliskan. Menjadi peringatan. Aku akan hapuskan orang Amalek dari kolong langit. Berarti apa? Ini ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Maka kita melihat, ketika pun itu sudah lama, berpuluh-puluh tahun, akhirnya perintah ini Tuhan berikan juga terhadap Saul. Jadi Tuhan bilang tuliskan, ini peringatan bahwa apa Tuhan mau ini lenyap. Jadi ini juga yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amalek-amalek dalam diri kita ini kalah dan benar-benar bukan hanya takluk, memang gak ada lagi. Itu yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau kita perangi. Di mana kekuatan kemenangan itu? Di mana kekuatan kita bisa lebih kuat daripada Amalek tadi? Persekutuan dengan Tuhan. Kita libatkan dia dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Yesus tadi kita melihat, kadang pagi-pagi sekali, dia datang kepada Bapa. Kadang semalaman. Kadang dia mengasingkan diri tengah hari. Artinya apa? Bagaimana Yesus sendiri pun, ini yang dia lakukan. Ya. Bagaimana dalam hidup kita? Apa yang makin kuat? Siapa yang makin lemah? Kerohanian tadikah yang makin kuat? Atau daging ini yang makin kuat? Atau daging ini memang makin hari makin lemah? Artinya apa? Enggak kita ladeni apa yang dia mau. Apa kekuatan tidak meladeni apa yang daging mau? Ketika dengan Tuhan inilah. Hanya ini. Kalau pengakuan dosa pun terus menerus. Kalau hubungan dengan Tuhan ini bukannya makin bertumbuh. Dan enggak di dalam Tuhan inilah kita semakin kuat. Tetapnya. Ya, nanti retreat pengakuan dosa lagi gitu ya. Salah enggak? Ya salah. Iya. Tetapi apa yang perlu di sana? Tentunya dalam retreat ini kita diingatkan. Apa? Tuhan itu kita butuhkan. Ini yang perlu kita libatkan. Dalam semua area hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan bagaimana Yosua itu mengalami kemenangan. Dia kuat dalam peperangan. Ketika melawan Amalek itu adalah karena Tuhan di situ yang dilibatkan. Jelas tadi kami melihat Tuhan, ketika tangan Musa itu yang turun, maka Amalek itu yang lebih kuat. Tapi ketika tangannya terangkat kepada Tuhan, Amalek itu yang kalah. Hari ini Engkau mengingatkan kami, lewat firman-firman yang kami dengar hari ini, kekuatan kami untuk menang dari Amalek, apakah itu ketidakpercayaan? Apakah kedagingan ini yang mau nyaman? Tuhan adalah ketika kami bersama dengan Tuhan. Tiap-tiap hari bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Karena kami ini Tuhan lemah. Sekalipun tiap-tiap orang percaya, sudah Tuhan taruhkan satu kerinduan yang besar di dalam batin akan hukum-hukum Allah. Tetapi daging yang belum dikubur ini juga ada berjuang mengikutkan hukum-hukum daya tarik dunia ini. Tapi kami bersyukur Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus dalam diri orang percaya. Dan Engkau juga Tuhan yang terus bersyafaat di surga. Maka ketika pun kami bergantung kepadamu, disitulah kemenangan kami. Roh-Mu yang kuduslah menyelidiki hati kami pribadi lepas pribadi. Bagaimanakah kami selama ini dengan Tuhan? Apakah ini kami anggap enteng dan kami abaikan? Sehingga memang semakin babak belur dan tidak ada lagi kekuatan untuk menang dari Amalek-Amalek dalam hidup kami ini.
Tuhan tolonglah supaya hari ini firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tapi roh Tuhan akan teruskan dalam hati kami. Pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami dari awal tadi sampai saat ini. Dalam ibadah ini kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Kami bersyukur untuk kesaksian yang boleh kami dengar. Bagaimana kami melihat Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan diri kami Tuhan. Sungguh kami lemah. Sungguh kami tidak berdaya. Sungguh ya Tuhan, daging kami ini benar-benar berlawanan dengan apa yang Tuhan mau. Maka sepanjang minggu ini pun Tuhan, kami memohon, Tuhan juga akan tolong kami hari ke sehari. Biarlah Tuhan, kami akan benar-benar bergantung kepadamu tiap-tiap hari dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam satu nama, Yesus Kristus kami berdoa. Kepada Allah beri puji.